Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rasyad TV dan juga para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, baik itu di YouTube atau di Facebook ataupun di Zoom. Insyaallah kita di pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita masih membahas risalah atau kutayyib yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Di pertemuan yang kelima ini kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan pertama, kita sudah belajar untuk bisa mengajarkan anak kita tentang man rabbuka, siapa Rabbmu. Di pertemuan kemarin ya, di pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang madinuka, apa agamamu. Dan di pertanyaan yang ketiga ini, kita akan belajar tentang man nabiyuka. Ini adalah urutan yang sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika seseorang berada di makamnya atau di kuburannya, kemudian datang malaikat dan kemudian malaikat menguji dan bertanya tentang man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Dan inilah tiga hal yang wajib diketahui oleh segenap muslim, ya. Dan inilah yang menjadi sebab acuan dasar ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menulis sebuah risalah yang ringkas namun sangat bermanfaat yang berjudul Thalathatul Usul ya wa adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya. Dan apabila setiap muslim memahami tentang ketiga hal ini dengan pemahaman yang benar dan mempraktekannya, insya Allah ini akan menjadi sebab ketika menghadapi ujian di kuburan, maka dia bisa selamat. Dan lulusnya seorang muslim di alam kubur ketika ditanya tentang hal ini, ya maka ini akan menjadi sebab kuburannya akan menjadi salah satu dari taman-taman surga. Ya, dia memang belum masuk surga, tapi Allah akan melapangkan kuburannya dan akan ditampakkan padanya kenikmatan di surga. Dan itu sudah nikmat. Melihat saja, menyaksikan saja kenikmatan surga sudah menjadi kenikmatan. Sementara mereka yang gagal di dalam ujian ini, ya, maka mereka akan dihimpit, ya, dan merasa sempit. Yang ada hanyalah penyesalan. Mereka berangan-angan ingin dikembalikan ke muka bumi ini. Dan kemudian mereka berharap, ya, meskipun hanya sesaat saja, agar mereka bisa beramal dengan amal soleh. Namun ternyata nasi sudah menjadi bubur. Dan mereka berada di salah satu lubang yang penuh dengan siksa. Dan belum lagi nanti di nar atau neraka. Karena itulah wajib bagi kita memahami tentang ketiga hal ini. Ya. Dan wajib bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita agar kita semua sekeluarga bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan selamat di ujian pertama ketika kita meninggal dunia, yaitu ketika kita ditanya tentang ketiga hal ini. Di pertanyaan yang ketiga, kita ajarkan kepada anak kita, man nabiyuka, siapa nabiku? Maka jawablah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Ya, kita perlu mengajarkan mereka tentang nabinya karena ini bagian dari pondasi keislaman dan keimanan seorang muslim, seorang mukmin. Dan manakala ada seorang manusia, mereka mengimani Allah sebagai Rabb-nya. Bahkan dia beribadah ya hanya kepada Allah, tapi dia tidak mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sia. Nggak diterima amal ibadahnya, semuanya nggak diterima. Meskipun dia mengimani Allah dengan iman ya yang penuh dengan ketauhidan. Dia yakini Allah penciptanya, dia yakini Allah pemiliknya, penguasanya, dan dia hanya beribadah kepada Allah. Ngakunya demikian. Tapi ternyata tidak mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dia bisa beribadah dengan benar? Bagaimana dia bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui perantaraan para nabi dan rasul, di antaranya nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu tidak ada jalan keselamatan melainkan dengan ya mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu hal yang penting bagi kita untuk mengenal beliau alaihi salatu wassalam. Ya, bagi yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 221. Ya. Jadi kita harus ajarkan ya nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ajarkan kepada mereka tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarahnya ya kepada anak-anak kita. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah ibn Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, sampai di sini ini nama-nama yang nyaris disepakati oleh para ulama kita, ya. Nah, kemudian setelah itu baru ada khilaf, ya. Bin Uddah atau ada yang membaca Udadah bin Muqawwim bin Nahar bin Tayrah bin Ya'ruba bin Yasjuba bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Ini adalah nasab Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, memang ini tidak wajib untuk dihafalkan, tapi setidaknya ya ini sudah diajarkan. Karena di antara kemuliaan adalah ketika seseorang mengenali nasabnya, apalagi nasab manusia yang kita akui, kita cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Abdullah adalah ayahnya. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakeknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Kemudian dan beliau bin Hashim, ya, yaitu datuk beliau bin Hashim. Baru kemudian bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang disepakati. Baru kemudian bin Udda atau bin Udadah bin Muqawwim bin Nahar bin Tayrah bin Ya'ruba bin Yasjuba bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Ya. Alaihima assalatu wassalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keturunan dari orang-orang pilihan di setiap generasinya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau mengatakan, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa, itu memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim. Ibrahim alaihi salam punya dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Ya. Nah, kemudian wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Kemudian Allah memilih dari anaknya Ismail, yaitu cucu-cucunya yang disebut dengan Bani Kinanah. Dan Bani Kinanah termasuk datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wastafa min Bani Kinanah
Quraisyan. Kemudian Allah memilih dari Bani Kinanah, ya, itu ada beberapa tribe, ada beberapa suku. Allah pilih Quraisy, suku Quraisy. Ya, karena ini di antara suku yang mulia saat itu. Ya, ibaratnya bangsawan. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian dari Quraisy Allah pilih lagi, yaitu dari keturunannya Hashim. Ya. Kemudian wastofani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilih aku dari Bani Hashim. Karena Hashim adalah datuk beliau, ya, bapaknya Abdul Muttalib. Nah, jadi ini suatu hal yang perlu untuk kita pahami bersama, karena apabila kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ingin menumbuhkan, ya, iman dan cinta kepada Rasulullah, maka harus diajarkan tentang sejarahnya Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, nanti detailnya akan dibahas di dalam bab-bab berikutnya tentang, ya, sirah nanti, ya. Nanti di buku ini ada bahasan tentang sirah. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang masalah yang fundamental, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah Rasulullah, surat Al-Fath, ya, Al-Fath, ya, ayat 29. Itu Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika ada yang bertanya apa bedanya nabi dan rasul? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nabiullah. Apakah ada bedanya? Maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan pendapat ini cukup banyak. Nah, di antara pendapat yang paling masyhur adalah pertama, bedanya Rasul dengan Nabi. Rasul adalah orang yang diturunkan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sementara Nabi menerima syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi bedanya, Rasul diperintahkan menyampaikan, Nabi tidak. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau terangkan ini di dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Iman. Sementara, ya, pendapat yang kedua, Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat yang baru dan kitab suci. Sementara Nabi itu diutus dengan membawa syariat Rasul yang ada saat itu atau Rasul sebelumnya dan menyuruh kepadanya, tidak membawa syariat baru. Artinya, Nabi itu mengikuti Rasul, syariatnya Rasul. Ya, karena Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat baru dan kitab suci. Nah, inilah pendapat yang dikuatkan oleh, ya, Al-Allamah, ya, apa namanya? Baqiyatus Salaf, ya, fi zamanina, yaitu Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr atallahu umrahu, ya, fi ta'atillah, semoga Allah memanjangkan usia beliau di atas ketaatan kepada Allah. Di dalam buku beliau yang berjudul Qatfu Jana Ad-Dani, ya. Dan ini pendapat yang beliau kuatkan. Kenapa? Karena apabila seorang muslim yang bukan nabi saja diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan, ya, syariat, lantas bagaimana nabi tidak menyampaikan syariat, ya. Maksudnya tidak menyampaikannya. Ini di antara argumentasi, ya. Jadi pendapat yang lebih tepat adalah nabi tetap diwajibkan untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan nubuah, ya, risalah dari Rasul sebelumnya. Karenanya, ya, sangat mungkin ada suatu zaman di mana di situ berkumpul para nabi dan para rasul. Kita tahu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau memiliki keturunan Ishak dan Ismail, ya. Kemudian juga beliau memiliki saudara sepupu, ya, bernama Lut, juga seorang nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam. Ya, kemudian di zaman Nabi Musa juga ada nabi, apa namanya?
Khidir ya. Itu pun ya jika menurut sebagian ulama ya yang menganggap Khidir sebagai nabi ya. Kemudian juga ada Nabi Harun ya. Nah, alaihim assalatu wassalam. Jadi di satu zaman, satu tempat bisa jadi ada beberapa nabi dan rasul. Dan para nabi itu mereka tidak membawa syariat baru, mereka mengikuti syariat ya rasul saat itu. Karena rasul lah yang menerima ya risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, syahadat kita itu adalah syahadatain, dua syahadat. Jadi bukan cuman la ilaha illallah, yang mana ini merupakan hakikat dari ya pengakuan kita akan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ma'budu bihaqqin ya ilallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat la ilaha illallah ini tidak akan bisa tegak kecuali diiringi dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya syahadat Muhammad Rasulullah. Ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin ilallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu bermakna la matbu'a bihaqqin illa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada tuntunan, tidak ada teladan, tidak ada contoh yang hak, yang benar, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, semua ya makhluk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wajib untuk dicontoh. Tidak wajib untuk ditiru. Kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya yang hak, yang berhak untuk diikuti, dicontoh, dan ditiru, serta diteladani. Karenanya kita nggak berkewajiban untuk mengikuti siapapun. Dan ketika kita meninggal dunia, kita nggak akan ditanya tentang fulan, tentang alan, tentang ya ini dan itu. Tapi satu-satunya yang kita akan ditanya adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menerangkan bahwasannya di dalam syahadat Muhammad Rasulullah, ya Muhammad abduhu wa rasuluh, itu punya dua rukun. Ya, punya dua rukun. Rukun ini yang menempatkan ya keyakinan kita tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi keyakinan yang lurus, yang tawassut, yang i'tidal, yang wasat. Di antara mereka yang ifrat, yang hulu, yang berlebih-lebihan, dan di antara mereka yang tafrid, yang meremehkan atau cenderung merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa rukunnya? Rukun pertama adalah abduhu, hambanya. Rukun kedua adalah ya rasuluhu, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, Abdullah, hamba Allah, berarti beliau adalah hamba. Beliau adalah makhluk. Beliau adalah yang diciptakan Allah. Karenanya nggak boleh kita berlebih-lebihan. Nggak boleh kita gulu sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam ya alaihi wassalam. Ya. Di mana mereka menyematkan sifat-sifat ketuhanan. Mereka menganggap bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Dan juga nggak boleh kita juga menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia sama sepertimu. Artinya beliau manusia biasa. Beliau dilahirkan dan beliau kelak akan meninggal dunia. Ya, dan beliau pun juga telah wafat. Beliau butuh makan, beliau butuh minum, ya. Beliau pun bertumbuh dan berkembang. Ya, beliau bisa luka, beliau juga punya perasaan, bisa sedih, marah, kecewa dan seterusnya. Beliau manusia biasa.
Ya, karenanya nggak boleh memberikan ya sikap berlebihan ghulu, yaitu memberikan hak ubudiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi nggak boleh kita apa namanya eh, menganggap ada sifat-sifat ketuhanan pada diri beliau. Ya, dan Allah sendiri yang menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai abdu. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu seringkali ketika menyebut nama nabi kita, ya maksud saya ketika menyebut nabi kita ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dengan sebutan abduhu, ya hambanya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin abdahu." Bukankah Allah yang cukup untuk melindungi ya hambanya? Ya. Atau di dalam surat Al-Kahfi ya, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah. Ya, alhamdulillah segala sanjungan pujian hanyalah milik Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab yaitu Al-Qur'an. Siapa hambanya itu? Rasulullah. Allah sebutkan Nabi sebagai hambanya. Ya. Juga ketika Allah berbicara tentang Isra dan Mi'raj ya, ketika Allah mengisrakan Nabi kita dalam surat Al-Isra ayat pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, Maha suci dia yang memperjalankan hambanya, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram. Ya. Nah, ini menunjukkan Allah sendiri menyebut Nabi kita sebagai abdu, ya hamba. Karena Nabi kita adalah sosok yang Allah ciptakan, ya, dan beliau adalah manusia biasa. Karenanya tidak boleh seseorang menyembah Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah, minta-minta kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah bisa memenuhi permintaan atau doa-doanya, ya, dan juga menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya bisa memberikan maslahat dan madarat, mengetahui perkara-perkara ghaib, mengetahui lauhil mahfud dan seterusnya, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian kaum muslimin, bahkan mereka membuat syair-syair pujian tapi mengandung hal-hal yang ifrat, yang gulu, yang berlebih-lebihan. Ya. Dan ini adalah rukun pertama. Artinya yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik atau kafir yang lainnya termasuk ahli kitab adalah kita menganggap ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai manusia biasa ya yang tidak layak untuk diibadahi, nggak boleh untuk disembah, nggak boleh untuk diyakini memiliki kemampuan-kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita menafikan ifrat atau ghulu, berlebih-lebihan. Tapi beliau istimewa. Meskipun beliau adalah hamba, kita juga hamba, tapi beliau adalah hamba yang istimewa. Allah yang istimewakan. Allah jadikan beliau makhluk yang paling istimewa. Dan Allah utus beliau, Allah pilih beliau di antara semua hamba-hambanya sebagai hamba yang terbaik, makanya beliau dijadikan sebagai rasulnya. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan beliau. Ya, karenanya nggak boleh meremehkan beliau, nggak boleh kita melakukan tafrid, ya. Itu kita anggap ya beliau nggak ada bedanya sama manusia yang lainnya, ya. Maka kita katakan beliau memang manusia tapi beliau istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau, ya. Karena itulah kita wajib untuk menghormati beliau, memuliakan beliau, bahkan mencintai beliau, ya. Nah, oleh karena itu, ya, yang perlu kita pahami bersama, ya, bahwasanya di dalam keyakinan kita atas syahadat ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada beberapa konsekuensi, ya, ada konsekuensi yang harus kita lakukan, ya. Manakala kita menyaksikan ya, maksud saya mempersaksikan bahwa
beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ya, maka kita harus apa? Harus membuktikan keyakinan kita, ya. Nah, jadi ada syarat ketika seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, maka apa konsekuensi apa syaratnya? Syarat apabila seseorang dia benar-benar beriman dan mengakui ya atau bersyahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka dia harus apa? Pertama adalah harus i'tiqad, ya, dan i'tiraf, ya, biqalbihi. Dia harus meyakini dan mengakui di dalam hatinya tentang risalah atau kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hatinya itu mengakui. Karena pondasi pertama hati. Iman itu pondasi pertamanya hati. Ya. Jadi dia harus mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Beliau adalah Rasulullah. Kemudian cuman sekedar hati saja itu nggak cukup. Maka harus apa? Harus talaffut, iqrar bil lisan. Artinya harus mengikrarkan dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya, ya. Dia harus menyampaikan dengan lisannya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak cukup cuman diikrarkan di dalam hati, ya, tapi juga harus diikrarkan dengan lisan. Nah, baru kemudian harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Harus ditunjukkan dengan anggota tubuh kita. Dengan cara apa? Pertama adalah tasdiku, ya, ma akhbaro. Membenarkan semua apa yang beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan selama itu sahih, selama itu valid, maka wajib untuk dibenarkan. Jadi tasdiqu ya ma akhbaro, membenarkan semua apa yang beliau khabarkan, yang beliau sampaikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ya ta'atuhu ya ma amarah. Ya. Apa namanya? Menaati beliau atas apa yang beliau perintahkan. Kemudian wa zajar, ya. Dan meninggalkan atau ijtinab, ya, manaha anhu, menjauhi apa yang beliau larang. Jadi harus menjauhi apa yang beliau larang. Jadi yang pertama membenarkan apa yang beliau sampaikan, kemudian apa namanya? Menaati semua perintahnya, kemudian menjauhi semua larangannya. Nah, kemudian adalah ittiba, mengikuti beliau. Dengan kata lain adalah ya apa namanya? Jadi kita tidaklah beribadah kepada Allah ya illa ma syara'a, kecuali dengan apa yang beliau syariatkan atau yang beliau contohkan. Jadi ketika kita beribadah, kita hanya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemudian kita lebih mendahulukan ucapan beliau, perkataan beliau, pendapat beliau dibandingkan yang lainnya, dan mencintai beliau melebihi daripada kecintaan kita kepada siapapun. Ya. Nah, inilah konsekuensi atau inilah syarat yang harus ada ketika kita apa namanya? Menyaksikan atau bersyahadat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita wajib memahami hal ini agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Lantas bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita tentang nabinya? Yang pertama adalah ketika anak kita dari kecil, semenjak mereka masih bayi, bahkan masih berada di janin, hendaknya memperbanyak mengucapkan dan menyebut nama nabi kita, di antaranya dengan bersolawat kepada beliau. Ya. Jadi kita memperbanyak menyebut dan bersolawat kepada Nabi. Kita stimulasi pendengaran anak kita dengan talqin dan tasmi'.
kita ucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Muhammad nabi kita, nak. Muhammad adalah Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita memperbanyak memperdengarkan kepada mereka dari semenjak kecil tentang nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita setelah banyak mention, ya, sounding, menyebut nama Rasulullah dan juga bersolawat kepadanya, kita juga sering-sering itu menjelaskan dan memperkenalkan anak kita sedini mungkin tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sebutkan bahwasanya, ya, beliau adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah orang yang paling istimewa. Beliau adalah orang yang paling baik, orang yang paling penyabar, orang yang paling dermawan. Kita sebutkan, ya, akhlak-akhlak, perangai-perangai Nabi SAW. Manusia itu ada kecenderungan, ya, secara tabiat senang dengan kebaikan-kebaikan. Karena secara asal manusia membawa innate goodness, ya. Itu istilah yang dibawa oleh mereka, tapi kita mengatakan itu fitrah. Ya. Manusia itu sudah memiliki fitrah cenderung kepada hal-hal yang baik, yang indah. Ya. Nah, termasuk perangai-perangai yang baik. Allah jadikan Rasulullah SAW itu, ya, memiliki khuluqin azim, yaitu perangai yang agung. Yang mana apabila kita sebutkan perangai-perangainya, kita ceritakan, kita sampaikan kepada anak kita, maka, ya, secara fitrah, tabiat mendasar, anak kita akan senang, bahkan timbul cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, oleh karenanya kita perlu untuk menceritakan sebagian dari sejarah kepada anak kita, ya, sesuai dengan usia mereka dan kondisi mereka. Masih kecil, yang kita nggak perlu cerita yang panjang-panjang. Dengan bertambahnya usia mereka, maka kita menceritakannya semakin detail, ya. Jadi kita ajarkan bahwasanya, ya, Rasulullah SAW itu makhluk yang istimewa, makhluk yang baik, makhluk yang dermawan, ya, makhluk yang mulia, makhluk yang penyabar, makhluk yang intinya semua kebaikan-kebaikan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, makanya beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu kemudian berikutnya, ya, yang ketiga adalah kita berupaya untuk menumbuhkan cinta anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana cara menumbuhkan cinta anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, sebenarnya tadi, ya, langkah-langkah yang kita sebutkan di awal tadi itu adalah langkah untuk anak itu cinta dengan Rasulullah. Mereka akan ngefan, mengidolakan Rasulullah. Banyak menyebut namanya, banyak menceritakan tentang beliau, menyebutkan tentang sejarah beliau, ya. Kemudian juga banyak bersolawat kepada beliau. Kita ceritakan bahwasanya Nabi SAW itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Karena, ya, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan tentang nikmat, beliau mengatakan nikmat itu nau'an, ada dua macam. Pertama, nikmat mutlaqah, yang kedua nikmat muqayyadah. Nikmat mutlak dan nikmat muqayyadah terbatas. Apa itu nikmat mutlak? Nikmat mutlak itu iman, Islam, ya. Hidup di atas taufik. Dan juga nikmat mutlak itu adalah, ya, ketika kita, ya, berislam dan mengikuti Islam yang benar. Itu nikmat mutlak. Ya, Al-Quran itu nikmat mutlak. Dan Rasulullah SAW mengikuti tuntunannya, itu adalah nikmat mutlak. Jadi nikmat mutlak ini adalah nikmat yang mana apabila seseorang Allah karuniakan dengan kenikmatan yang mutlak ini, maka dia akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia berada di atas nikmat yang besar ini, yang mutlak ini. Yang kedua, nikmat muqayyadah, nikmat yang terbatas. Ya, yaitu diberikan harta, diberikan keturunan, diberikan rumah, diberikan kesehatan, diberikan tempat tinggal, diberikan kendaraan. Ya. Ini nikmat yang terbatas. Kenapa dikatakan muqayyadah, dikatakan terbatas, ya?
Karena ini nikmat-nikmat yang sebenarnya ya, apa namanya? eh tidak bisa menjadikan seseorang itu selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan seringkali malah bisa menjadi ujian dan memalingkan manusia dari Allah sehingga itu menjadi azab. Ya, tapi ini secara asal nikmat dari Allah. Nikmat mutlaqah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang layak, yaitu orang-orang beriman, orang-orang yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah. Nikmat muqayyadah Allah berikan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang mukmin. Allah berikan juga nikmat ini kepada orang kafir, orang munafik. Artinya, ketika ada orang kafir itu dia punya harta yang berlimpah, kita nggak usah heran. Dia punya rumah yang besar, dia punya aset, punya kedudukan, punya jabatan, ya. Maka itu semua adalah nikmat, tapi nikmat muqayyadah. Dan itu tidak menjadi jaminan keselamatan. Nah, di antara nikmat mutlak yang Allah berikan ini, adalah Allah berikan taufik, ya, agar kita, apa namanya, mengenal Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW. Ya, sehingga kita akan, ya, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua apa yang Nabi perintahkan, kemudian ta'atuhu fima amara, menaati semua apa yang Nabi, apa namanya, perintahkan, ya. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar, itu kita menjauhi dan meninggalkan apa yang Nabi larang. Kemudian juga adalah apa? Adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat adalah dengan memberikan teladan, mencontohkan kepada anak-anak kita. Karena apabila Anda cuma cerita, ngomong, tapi tidak Anda tunjukkan real, menjadi bukti konkret, maka itu akan menjadi suatu hal yang nggak begitu efektif. Karena anak-anak itu cenderung metode belajarnya muhakah, meniru dan mencontoh. Dan muhakah, ya, bertaklid ini adalah metode belajarnya manusia. Ya, karena itulah Allah yang lebih memahami tentang makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kitab sucinya, enggak Allah turunkan begitu saja, tapi Allah pilih di antara hambanya yang bisa menjadi, apa ya namanya, yang bisa menjadi representasi atas kitab sucinya, yang bisa mewujudkan secara konkret kitab sucinya. Ya, itulah para nabi dan rasul. Yang menjadi wujud Al-Qur'an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika memuji suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kana khuluqul Qur'an, dan beliau adalah akhlaknya Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kita harus contohkan, kita harus, ya, menjadi teladan di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, dan ini juga termasuk hal-hal yang dapat menjadikan kita cinta dengan siapa? Dengan, apa namanya, dengan Rasulullah. Karena di dalam sebuah hadis, ya, Nabi yang mulia alaihissalam pernah memberikan wejangan kepada Anas bin Malik, ya, pelayan beliau, sahabat junior. Ya. Anas bin Malik, beliau bercerita, ya, radhiyallahu taala anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah berkata, memberikan aku wejangan, ya bunayya, wahai nak. Nah, ini perhatikan nih bagaimana Nabi menunjukkan cara yang afektif, cara yang lemah lembut. Ya, dipanggil dengan panggilan kasih sayang, ya bunayya. Ya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai nak, jika kamu mampu, ya, di sore hari, ya, jika engkau mampu, nak, ya, antusbiha wa tumsiya, mulai dari pagi dan sore hari, laisa fi qalbika ghishun, dan tidak ada di dalam hatimu itu rasa iri, ya, perasaan curang, khianat, ya, li ahadin, kepada seorang pun, faf'al, maka lakukan. Thumma qala li, kemudian Nabi berkata kembali kepadaku, ya bunayya wa dzalika min sunnati. Wahai nak, itu adalah termasuk sunnahku, tuntunanku, ajaranku. Kemudian kata Nabi SAW,
Ini yang menjadi syahid. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, ya maka dia akan bersamaku di surga. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita untuk menyampaikan kepada umatnya dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian wahai manusia benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Karena konsekuensi daripada mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah. Percuma orang-orang mengaku-ngaku cinta Allah tapi ternyata tidak mengikuti Rasulullah. Ya, maka apa yang akan Allah berikan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah, Allah akan cinta kepada kalian. Gak cuman Allah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, jadi ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memang harus mencintai Rasulullah yang melebihi kepada siapapun. Ya. Jadi melebihi kepada siapapun. Nah, terus kemudian juga di antara poin berikutnya adalah kita menunjukkan adab kepada Rasulullah setelah adab kepada Allah. Kalau kita bicara tentang adab, ya makanya adab sebelum ilmu, itu adab tertinggi adalah adab kepada Allah. Ya. Dan adab berikutnya adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beretika dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk adab ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya kita ketika menyebut beliau tidak cuma memanggil Muhammad, tapi kita menyebut ya Nabiullah, Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian ketika kita menyebut nama beliau, kita menyebutkan atau membaca salawat untuk beliau. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ya ayat 63, Allah mengingatkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu dengan sebahagian yang lainnya. Jadi langsung manggil. Karena yang biasanya manggil Muhammad langsung itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Adapun para sahabat, mereka ketika memanggil Nabi kita dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya. Dengan sebutan Rasulullah atau Nabi Allah, tidak menyebut dengan namanya langsung, ya. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala adalah demikian, ya. Lalu kemudian juga di antara cara kita ya untuk mengajarkan anak-anak kita ya tentang masalah keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu kita juga menunjukkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan ucapan dan juga dengan perbuatan ya, sehingga kita tadi bisa menjadi contoh. Dan di antara orang-orang yang mencintai Rasulullah ya, setelah mencintai Allah tentunya, adalah dia berupaya untuk mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Pertama, Al-Quran. Kitabullah, kalamullah. Karena Allah turunkan Al-Quran melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu para ulama, ya salaf dahulu itu sampai ada yang mengatakan ya, min alamati mahabbati rasuli, ya, mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah ya mahabbatul Quran atau hubbul Quran, yaitu mencintai Al-Quran. Ya. Yaitu mahabbatu ma ja'a bihi, yaitu mencintai apa yang diturunkan atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena Al-Quran itulah petunjuk Nabi. Dan Al-Quran itulah ya bimbingan Nabi. Dan itulah akhlak Nabi. Ya, ya sebagaimana kata Ibunda Aisyah tadi mengatakan karena khuluqul Quran atau inna khuluqa nabiyillahi kana Al-Quran. Ya. Nah, jadi di antara bukti cinta kepada Rasulullah adalah seseorang itu senang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, ya adalah apa namanya mempelajari sunnah Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi. Karena yang kita ajarkan kepada anak kita sejumlah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sesuai dengan usianya, mulai dari yang ringan-ringan, yang pendek, ya agar mereka bisa menghafalnya, memahaminya dan mempraktekannya. Ya contoh misalnya kita ajarkan hadis-hadis pendek seperti apa namanya innamal a'malu binniyat misalnya, ya atau hadis-hadis yang lainnya yang begitu banyaknya kita kenalkan, kita ajarkan kepada mereka agar mereka senantiasa selalu teringat dengan apa namanya dengan nasihat-nasihat Nabi di dalam hadis-hadisnya, ya. Nah, terus kemudian juga apa? Juga ajarkan mereka ketika beribadah, entah itu sholat, puasa, umroh dan yang semisalnya, agar selalu mengikuti tuntunan Nabi. Artinya kita jelaskan kepada mereka, nak, ketika Abi dan Umi sholat, di Abi sama Umi nggak bisa sholat dengan baik dan benar, nggak bisa sholat dengan sholat yang diterima oleh Allah, dicintai oleh Allah, kecuali Abi sholatnya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling tahu tentang tata cara sholat yang benar, yang dikehendaki Allah, yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah, hanya tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya kita nggak boleh sholat ngarang-ngarang sendiri. Kita nggak boleh puasa ngarang-ngarang sendiri. Kita nggak boleh ibadah ngarang-ngarang sendiri. Nah, jadi kita beribadah mengikuti Rasulullah. Ya. Terus kemudian juga kita mengikuti uh, etika sehari-hari dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya kita membaca doa-doa, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa berpakaian, doa naik kendaraan, dan seterusnya. Artinya kita di dalam keseharian kita ajarkan pula kepada anak-anak kita dan kita biasakan, itu nggak lepas dari tuntunan Rasulullah. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi adalah ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita dari adab, dari sunnah, ya, maka ajarkan ya bahwasanya itu yang kita lakukan adalah apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya anak bertanya, Umi, kenapa kok makan pakai tangan kanan? Karena Rasulullah makan pakai tangan kanan. Ya, Umi, Abi sayang sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, sehingga Umi sama Abi makan mengikuti tata cara Rasulullah. Kamu tahu nggak siapa yang makan dengan tangan kiri? Syaitan. Ya. Ajarkan mereka untuk benci dengan syaitan. Ya. Jadi ajarkan selalu mereka dalam peri kehidupannya selalu terikat dengan Rasulullah dan selalu berargumentasi. Ya, itu ada apa namanya, ada dalilnya, ada syariatnya, ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia kelak akan tumbuh menjadi seorang ahlu sunnah, ya, insya Allah Taala. Lalu kemudian juga yang berikutnya lagi, ya, adalah apa namanya, kita mengajak anak-anak kita agar mereka muncul di dalam dirinya keinginan bisa bersua dan berjumpa dengan Rasulullah. Setelah kita mengajarkan mereka ya tentang Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya anak akan mengajak mereka pengen ketemu Allah. Umi, aku pengen ketemu Allah, Mi. Umi, aku pengen melihat Allah, Mi. Ya. Ya, kita ajarkan saat itu bahwasanya, nak, ya selama di dunia kita diuji oleh Allah, kita belum bisa melihat Allah. Nanti di akhirat, ya kalau kita masuk surga, kita bisa bertemu Allah langsung, kita bisa melihat wajah Allah. Kalau kamu kepengen, nak, yuk kita sama-sama berusaha untuk masuk surga. Untuk masuk surga, kita harus cinta sama Allah, kita harus menaati Allah, kita harus beribadah kepada Allah, kita mempelajari perkataan Allah, ya kita juga mengikuti utusan Allah yaitu Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, kemudian juga ajarkan ya agar mereka cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agar mereka kepengen melihat Nabi yang mulia Alaihi Wasallam.
Ya. Umi, Nabi itu bagaimana orangnya, Mi? Ya, anak kita mungkin akan bertanya. Atau kita ajarkan, kamu tahu nggak, nak? Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang tampan. Ya, beliau, kita jelaskan dari kitab Syama'il Muhammadiyah tentang ciri-ciri Rasulullah SAW. Ya, bagaimana penampilan atau penampakan beliau. Ya, sehingga anak-anak itu pengen tahu, Umi, aku pengen ketemu sama Rasulullah. Nah, saat ini, ya, kita belum bisa ketemu sama Rasulullah. Tapi nanti kalau kita masuk surga, nak, mudah-mudahan kita diizinkan Allah bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Kita dibangkitkan dekat dengan Rasulullah. Atau kita bisa sesurga dengan Rasulullah yang kita cintai. Ya. Nah, dan ajarkan ketika anak-anak kita itu muncul keinginannya untuk bisa bersua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita ingat, ya, apa namanya, kita sampaikan ya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling cinta sama aku, yang paling sayang dengan aku, nasun yakununa ba'di, orang-orang yang berada sepeninggalku nanti, yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, ya, yaitu ada salah seorang dari mereka yang berkeinginan kuat untuk bisa melihatku, ya, meskipun harus menebus keluarga dan hartanya, ya. Nah, jadi ya, orang-orang yang dia ingin, ya, berkeinginan, berharap untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya, jadi dia akan berupaya untuk terus menaati Rasulullah, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Pernah, ya, suatu ketika ada salah seorang ulama ditanya, ya, kenapa Anda ingin masuk surga? Kemudian dia mengatakan bahwasanya, ya, li'anna fiha apa habibi. Karena di dalam surga itu ada orang yang aku sayangi, orang yang aku cintai. Yaitu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lantaran karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun ingin berada di surga untuk bisa bersama dengan orang yang dia cintai, yaitu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, jadi apa namanya? Menumbuhkan harapan mereka agar mereka bisa ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, itu tentunya itu juga suatu hal yang baik. Terus kemudian juga diantaranya adalah kita mengajarkan kepada mereka orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita wajib mencintai mereka, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja? Yang pertama adalah ahlul bait Nabi, ya, alaihi salatu wassalam, yaitu istri-istri beliau, anak-anak beliau, ya, keluarga-keluarga dekat beliau, yang muslim, yang mukmin. Wajib untuk dicintai, melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Ya, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang terdekat, yang disepakati yang harus kita dahulukan adalah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajmain. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, mulai dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian Ahlul Badar, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang harus kita ajarkan kepada mereka, agar mereka mencintai keluarga Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi. Ini adalah akidahnya ahlu sunnah. Ya. Dan kemudian juga kita harus ajarkan mereka agar mereka membenci. Ya, jadi perlu kita ajarkan, ya, anak-anak kita untuk membenci sesuatu yang jelek. Membenci orang-orang yang mencela Allah dan Rasul-Nya. Membenci orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Membenci orang-orang yang membenci sahabat Nabi. Seperti ada sekte atau kelompok, yang mana sekte kelompok ini
mengkafirkan sahabat Nabi, menghina istri-istri Nabi seperti Syiah, ya. Maka kita harus ajarkan agar anak-anak kita dari semenjak kecil itu sudah membenci mereka dan menjauhi mereka agar mereka tidak mudah kena syubhatnya, ya terutama dari orang-orang Syiah yang saat ini mereka sudah mulai masuk ke berbagai macam media-media dan mereka masuknya dengan cara takiyah, dengan cara berbohong, berdusta dan berkamuflase, ya. Dan mereka masuk ke dunia pendidikan, masuk ke dunia seni dan yang semisalnya, ya. Dan mereka pun menyebarkan apa pemahamannya, ya. Dan ini tentunya suatu hal yang sangat membahayakan. Nah, baik. Nah, ini adalah di antara cara-cara ya agar anak-anak kita itu bisa semakin mengenal Rasulullah SAW, semakin mencintai beliau alaihissalam, dan semakin bersemangat untuk meniti tuntunan beliau, yang mengikuti jalan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya, karena sudah pukul 10. Mungkin ada pertanyaan yang masuk, silakan. Ya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit bagi yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand. Ya, insya Allah akan diberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung. Atau bertanya melalui kolom chat. Ya, silakan untuk bertanya melalui kolom chat. Ya. Atau mungkin bisa langsung menghubungi studio dari Rosyad TV. Ya, sebagaimana yang mungkin muncul di layar ya. Untuk nomor handphone dan semisalnya. Bisa langsung menghubungi. Ya, insya Allah yang bisa saya jawab akan saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab nanti bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lainnya. Ya, nah, ya, silakan. Ini seperti belum belum ada pertanyaan yang masuk ya. Baik, ya. Ini belum ada pertanyaan yang masuk ya. Ya mudah-mudahan ya. Baik, ini belum ada pertanyaan yang masuk ya, dan mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa dipahami ya sebenarnya. Eh, nah, ini ada pertanyaan ya. Di usia berapa kita memperkenalkan Allah dan Rasul-Nya? Ya mulai dari sedini mungkin, bahkan mulai dari mereka masih belum lahir di muka bumi, ketika masih berada di janin, ya itu fase apa pertama sebenarnya, ya. Ketika mereka bertumbuh di dalam rahim ibunya, itu kita sudah mulai memperkenalkan mereka dengan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya? Ya di antara caranya adalah ketika seorang ibu sedang hamil, ketika dia lebih banyak mendekat diri kepada Allah, dia banyak berdoa kepada Allah, dia banyak berzikir, banyak tilawatul Quran, ya kemudian dia banyak apa namanya mengucapkan perkataan-perkataan thayyibah, itu adalah udah langkah awal bagi dirinya untuk memperkenalkan anaknya dengan Allah dan Rasul-Nya, yaitu diawali dengan orang tua yang mengenal Allah dan Rasul-Nya, ya. Nah, jadi sebenarnya anak-anak sudah membawa fitrah. Fitrah itu sudah membawa sesuatu yang udah Allah tanamkan yang berisi tentang ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, termasuk mencintai Allah. Karenanya, secara asal mendidik anak untuk mencintai Allah dan Rasulullah itu nggak sulit, nggak mud, apa nggak apa yang maksud saya itu mudah sebenarnya, tidak sulit, ya. Tinggal bagaimana orang tua itu terus berusaha belajar mematut diri dan belajar untuk bisa menumbuhkan dan menyuburkan fitrah anak, dan fitrah anak akan bisa tumbuh subur dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Ya ibaratnya tanaman, maka tanaman fitrah itu akan tumbuh subur dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karenanya ketika orang tua senantiasa berpegang dan selalu apa namanya terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah akan menjadi baik fitrah tersebut.
Bagaimana mendidik anak sedini mungkin agar bisa terhindar dari fitnah syahwat dan syubhat untuk masa masa depannya, Ustadz? Ya ikuti tuntunan-tuntunan ya yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Islam yang tidak lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan untuk bisa melakukan hal ini ya berarti kita harus belajar. Kita belajar cara mendidik anak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi atau yang dipraktekkan oleh para sahabat atau para salafus saleh ya dan juga dijelaskan oleh ulama-ulama kita ya ulama-ulama Islam ya ulama-ulama ahli tarbiyah ya itu semua sebenarnya sudah lengkap ya karena ketika para ulama kita membuat atau menyusun buku tentang pendidikan anak ya atau seringkali kita sebut dengan parenting ya dan ketika mereka menyebutkan tentang kaidah-kaidah itu hampir mayoritas kaidah yang disebutkan itu al-wiqayah preventif ya sebelum ilaj contoh misalnya ya Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar di dalam buku Kaifa Turabbi Abna'aka beliau menulis ada 32 kalau saya tidak salah ingat ya kaidah. 30 kaidah pertama itu semuanya wiqayah, adalah untuk perlindungan, untuk preventif, melindungi dari segala bentuk keburukan. Baru kemudian yang kedua, ya dua kaidah terakhir adalah ilaj, ya, yaitu kuratif. Apa namanya? Ketika anak mengalami hal-hal yang jelek atau buruk. Ya, karena kaidahnya yang namanya wiqayah itu lebih dikedepankan daripada ilaj. Ya, preventif lebih didepankan daripada kuratif. Ya. Nah, sehingga ketika kita mendidik anak kita seperti Luqman alaihissalam memberikan nasihat kepada anaknya, itu juga nasihat yang bersifat apa preventif ya ketika beliau alaihissalam memberikan apa namanya? Nasihat ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Nah, itu nasihat apa preventif agar fitrahnya tidak rusak. Karena fitrah manusia itu rusak yang paling dahsyat tuh karena kesyirikan. Ada anak kecil masih balita, ya, apa ini sebentar ini kok nggak kelihatan nih. Ada anak kecil masih balita, seingat saya dia menampar Al-Quran, entah sengaja atau tidak, dan dia belum mengerti apa itu Al-Quran. Apakah dia berdosa? Enggak dosa anak-anak. Anak-anak itu di bawah 7 tahun secara asal itu baro'ah. Mereka tidak dosa, masih terangkat pena dari mereka. Ya, seandainya mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk, jelek, berkata jelek misalnya, atau melakukan perbuatan jelek, mereka masih belum berdosa. Ya, jadi mereka tidak berdosa. Tapi tugas orang tua untuk mentakdib mereka, mendidik mereka, mengajari mereka. Ya, jadi kalau misalnya ada anak masih kecil, misalnya pegang Al-Quran, Al-Quran diinjak, ya orang tuanya tahu, dibiarkan, orang tuanya yang dosa, anaknya nggak dosa. Bukan orang tuanya nanggung dosa anaknya, tidak ada namanya apa pertanggungan dosa di dalam Islam nggak ada. Orang tuanya dosa karena tidak mendidik anaknya. Orang tuanya dosa karena membiarkan anaknya menghinakan Al-Quran. Orang tuanya dosa, ya, karena apa? Karena tidak memperhatikan anaknya dengan perhatian yang benar. Ya, jadi anak misalnya dia merobek-robek Al-Quran, dia nggak dosa. Karena dia masih dalam kondisi baro'ah, masih apa terlepas dari apa dosa. Ya, dan ketika anak-anak ini meninggal dunia, meskipun mereka belum pernah sholat, mereka belum pernah ibadah, mereka masuk surga. Menurut pendapat yang lebih kuat ya. Ya jumhur ulama, apa kalau nggak mau dikatakan ittifaq ya, anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik masuk surga ya. Karena mereka berada di atas fitrahnya. Nah, lalu kemudian apabila ini terjadi, orang tua tahu harus diajarkan. Ya, harus diajarkan dengan cara baik-baik ya. Misalnya dia banting Al-Quran, kita langsung segera ambil Al-Qurannya, ya kita tunjukkan penghormatan kita terhadap Al-Quran, terus kemudian kita sampaikan, nak, ini adalah Al-Quran, nak, ya, Al-Quran itu kalamullah, ya, itu adalah perkataan Allah. Mungkin dia masih belum paham ya, tapi tugas kita adalah mengajarkan pelan-pelan, ya, ya karenanya dari semenjak kecil dia harus sudah diajarkan, ya, dia terutama adab kepada Al-Quranul Karim. Nah, ya silakan. Ada pertanyaan dari telepon.
Bisa dibuka? Ya. Ya, silakan. Oh, karena putus ya. Ya, baik, silakan yang ingin bertanya via telepon bisa mengulangi lagi ya. Mungkin karena tadi terputus. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Halo. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, Ustadz. Ini apa? Ana punya anak berumur 6 tahun 5 bulan baru masuk sekolah SD. Jadi itu mungkin yang Ana tanyakan di sini, ini anak tuh kayak keras gitu, Ustadz ya. Misalnya kayak di depan umum tuh kalau ngomong suka teriak-teriak gitu, Ustadz. Jadi kayak Ana dan ini kan orang tua malu gitu. Ana sering mengingatkannya, Ustadz, tapi nanti diulang lagi gitu, Ustadz. Apa ini ada hubungannya dengan dulu waktu masih kecil di umur 3 tahun, 2 tahun itu dia sering ini sih, Ustadz, sering kena ya saya omelin gitu, Ustadz. Apa ngaruh karena itu ya, Ustadz, sampai sekarang, dan apa bisa nggak dia berubah nanti ketika dia besar menjadi anak yang soleh gitu, bertakwa kepada Allah gitu, Ustadz. Tapi sehari-harinya di rumah dia selalu pengen ceramah gitu, pengen jadi imam gitu, selalu seperti itu, Ustadz, gitu. Tapi Ana lihat kelakuannya ya gitu, Ustadz, keras gitu. Kadang suka maksudnya kita dibikin malu di depan umum gitu, Ustadz. Mungkin itu aja, Ustadz, dari saya. Jazakallahu khair, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan ya. Ya, kalau ditanya apakah perbuatan anak itu misalnya mereka suka teriak-teriak, mereka suka membantah atau yang semisalnya, ini apakah karena pengaruh dari orang tua? Ya, sangat mungkin dan sangat besar kemungkinannya. Karena anak-anak itu sejatinya adalah cerminan kita sebagai orang tua dan mereka merespon dari apa yang mereka saksikan. Ya, nah oleh karenanya ketika kita mendapati ada keburukan pada anak, itu jangan langsung kita arahkan ya jari telunjuk kita kepada anak kita, tapi tentunya kita evaluasi, kita muhasabah, kita introspeksi diri kita. Ada keburukan pada anak, jangan langsung memang anaknya bandel, memang anaknya bukan. Kita istighfar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ini ya kita minta maaf ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak amanat dari Allah, ya Allah, apa namanya? Maafkan kami, ya Allah, karena kami kurang baik di dalam mendidiknya, kami masih banyak melakukan hal-hal yang salah. Kita bertobat kepada Allah. Ya, alih-alih kita katakan memang anak kita itu seperti ini, seperti itu, ya, maka kita katakan itu semua tidak lepas dari kesalahan kita. Dan ini sesuai dengan kaidah Qur'aniyah, ya, karena anak juga ujian dari Allah. Ketika anak melakukan keburukan, maka itu juga musibah, ya. Dan kaidahnya adalah apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah musibah, ujian yang menimpa kamu melainkan karena perbuatan tangan kamu sendiri. Kemudian ya itu juga harus diiringi dengan iktiraf, pengakuan bahwasanya kita memang keliru, kita salah. Karena apabila kita ingin melakukan perbaikan, harus diawali dengan pengakuan atas kesalahan kita. Nggak bisa kita memperbaiki kesalahan kalau kita nggak tahu kesalahan kita dan nggak ngakui kesalahan kita. Ya, karenanya setiap orang tua, siapapun itu, ketika menghadapi anaknya melakukan keburukan, dia harus introspeksi, dia harus muhasabah. Ya, dan musibah yang lebih besar lagi apabila orang tua diuji oleh Allah dengan anak yang misalnya melakukan hal-hal yang kurang baik, itu musibah yang lebih besar lagi bagi orang tua, itu bukan anaknya. Ketika orang tua menganggap, apa salahku? Ya, anak udah aku didik dengan baik-baik, kenapa dia kok dia jadi begini ya? Padahal aku ini udah mendidik dia dengan baik, aku udah begini, aku udah begitu,
Dia menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan itu sudah luar biasa. Kenapa kok seperti ini anakku, ya? Ini musibah yang lebih besar. Kenapa? Karena apa yang dipahami oleh orang tua ini akan menjadi sebab, ya, keburukan ini akan langgeng. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya benar. Dia menganggap anaknya salah dan seterusnya. Karena itu harus diawali dengan kita mengakui kesalahan kita. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, ya, setelah kita banyak bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta maaf kepada anak. Jangan segan, jangan malu, jangan mendahulukan ego kita untuk minta maaf kepada anak. Minta maaf itu akhlak mulia, memberi maaf juga akhlak mulia. Ketika Anda sadar Anda salah, di situ ada hak anak. Anda perlu minta maaf kepada anak Anda. Nak, maaf ya nak, kalau Umi selama ini suka bicara yang kurang baik sama kamu, Umi suka marah-marah sama kamu, kita sampaikan, ya, dengan ketulusan. Insya Allah ucapan yang berangkat tulus dari hati akan mudah merasuk ke dalam hati, insya Allah ta'ala. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita berupaya untuk merubah cara kita di dalam menghadapi anak kita. Tadinya kita cenderung keras, sekarang kita lebih santun, lebih lemah lembut. Kita perbaiki cara komunikasi kita. Dan kita nggak perlu malu dengan orang lain. Kita nggak perlu malu dengan orang ketika anak kita, misalnya dia suka teriak-teriak, ya. Jadi jangan bangun mindset, wah anak ini bikin malu, jangan. Ya. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah ketika anak melakukan hal seperti itu, wah ini berarti, ya, banyak hal yang harus aku perbaiki sebagai orang tua. Terutama perbaiki cara komunikasi. Ya, anak ini sebenarnya dia masih belum mengerti, dia belum tahu untuk meregulasi emosinya, dia belum tahu untuk mengatur intonasi bicaranya, suaranya. Ajarkan. Karena itu tugas kita sebagai orang tua. Itu bagian dari skill, life skill bahkan. Ajarkan mereka untuk bisa berbicara dan menyampaikan dengan cara yang baik. Misal ketika dia ngomongnya teriak-teriak, kita nggak perlu menunjukkan marah. Kita dekati dia, kita membungkuk, ya, kita samakan, ya, mata kita dengan matanya, wajah kita dengan wajahnya, kemudian kita sampaikan, nak, Umi bisa dengar suara kamu, nak, ya, Umi bisa dengar suara kamu. Jadi sampaikan, jadi kamu nggak perlu teriak-teriak, Abi sama Umi bisa mendengar suara kamu. Kalau kamu teriak-teriak, malah, ya, bisa jadi kita nggak jelas, ya, dengan apa yang kamu sampaikan, ya, dengan apa yang. Kemudian juga jangan lupa untuk belajar menvalidasi emosi dan perasaannya. Ya, misalnya dia teriak-teriak, kenapa? Karena dia lagi kesel misalnya, dia lagi marah. Jangan langsung salahkan. Ya, kita cari tahu apa yang membuat dia kesel dan marah. Kita menvalidasi dulu. Kalau kita belum tahu apa penyebabnya, kita tanya ke anak kita, ya. Misalnya begini, nak, Umi lihat kamu lagi marah ya, kok kamu bicaranya teriak-teriak? Ya dia nggak mau jawab, kita tanya pelan-pelan. Kalau dia nggak mau jawab dengan lisan, biarkan dia menjawab dengan geleng atau anggukan. Kita tanya gitu, apakah kamu marah nak? Kemudian dia mengangguk, atau dia mengatakan iya Mi. Oh iya Umi tahu kok nak, apa kamu lagi marah? Kita akui dulu perasaan dia, ya. Jangan langsung kita ngapain kamu marah? Gitu aja marah, jangan. Akui dulu perasaannya dia, apa yang dia rasakan, agar dia merasa diakui dan dipahami. Kemudian baru tanya baik-baik, kalau boleh tahu nak, apa yang buat kamu marah? Coba ngomong sama Umi. Misalnya, ya dia katakan, Umi, soalnya aku ngomong nggak dengerin aku, Umi, soalnya aku ngomong suka pegang handphone. Oh maaf ya nak, kalau Umi melakukan itu. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak sadar. Karena anak-anak melakukan sesuatu itu karena respon dari sekelilingnya, respon dari kita. Ya, ajarkan mereka untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Itu bagian dari life skill loh. Ya, keterampilan hidup yang harus kita ajarkan kepada mereka. Supaya mereka tahu, supaya mereka ngerti cara menyampaikan perasaannya, pikirannya. Nah, baru kemudian setelah itu kita arahkan, ya. Jadi, nak, setelah kita minta maaf, nak, ya untuk berikutnya, kamu kalau misalnya melihat Umi melakukan suatu hal yang kamu nggak suka, kamu boleh bilang sama Umi. Ya bilang dengan baik-baik, nggak usah teriak-teriak. Umi bisa dengar kok. Jadi kita memperbaiki komunikasi kita dengan anak kita.
Kenapa sih masalah itu seringkali muncul? Karena itu tadi masalah komunikasi. Kita kurang pandai berkomunikasi. Ya, karena komunikasi itu kan sebenarnya mekanisme untuk bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Anda nggak dipahami anak Anda pun juga tidak memahami anak Anda. Kenapa? Karena komunikasi yang jelek, komunikasi yang kurang baik. Dan itu seringkali tidak diawali dari apa? Dari mindset. Tidak diawali dari apa pemahaman. Ya, karena kita sebagai orang tua seringkali sudah dikungkung oleh ego kita. Kami orang tua, anak itu harus nurut sama kami, anak itu harus begini, anak itu harus begitu, orang tua itu mesti yang benar dan seterusnya. Itu sudah yang menjadi penghalang barrier ya ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita dan kemudian akhirnya akan menimbulkan problem atau masalah ya. Nah, jadi intinya terus belajar ya, terus belajar. Insya Allah dengan kita terus belajar, ilmu itu akan yang menjadi sebab Allah membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan. Nah, barakallahu fik ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya dan juga Allah Subhanahu wa taala ya berikan taufiknya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Untuk figur ayah yang qadarullah bekerja dari jam 6 sampai 6 pagi sampai jam 6 sore, belum terkadang ikut kajian sampai jam 8, jam 9. Bagaimana untuk mengefektifkan waktu, terutama waktu bersama anak yang masih sekolah, untuk quality time-nya dengan anak-anak, baiknya seperti apa Ustadz? Pernah juga diajak anaknya dibawa ke kajian, tapi lama-lama bosan, akhirnya gak mau ikut sama ayahnya. Ya, sebenarnya ini pentingnya seorang ayah memahami untuk bisa hadir membersamai anaknya. Ya, dan ini juga kembali kepada mindset sebagai seorang ayah. Karena nggak sedikit nih para ayah, mereka cuman menganggap tugas mereka itu kerja, cari nafkah, itu udah selesai. Padahal mencari nafkah itu salah satu dari tugasnya suami di antara tugas-tugas yang lain. Nggak boleh hanya gara-gara salah satu tugas, salah satu kewajiban, akhirnya mengabaikan tugas atau kewajiban yang lain, termasuk ya membersamai anak, mendidik anak, membimbing anak, menasehati anak. Ya, sosok ayah itu penting, harus hadir. Kalau misalnya ayah itu sibuk bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ya kemudian kadang ikut kajian, ini kan masih kadang-kadang ya, artinya nggak tiap hari. Maka ingat, Allah berikan Anda waktu dari 24 jam itu, saya nggak yakin semuanya itu ya akan habis untuk apa namanya, maksudnya dari jam-jam itu nggak bisa digunakan untuk membersamai anak. Ya itu biasanya karena mungkin kurang niat atau yang semisalnya. Karena itu harus dikembalikan dulu dan diperbaiki dulu dari dalam hati. Ya, artinya kita harus yakin anak amanat dari Allah. Amanat ini adalah tanggung jawab bersama, aku dengan istriku. Aku harus hadir di dalam pengasuhan anakku. Artinya ketika ini sudah ada, sebetapapun repot dan sibuknya kita akan berusaha untuk membersamai anak. Ya. Toh ini masih berada di dalam kota, itu belum lagi ada ayah yang harus bekerja di luar kota ya selama berbulan-bulan. Alhamdulillah Allah berikan itu berbagai macam kemudahan seperti misalnya gawai atau gadget ya yang bisa menjauhkan yang dekat atau mendekatkan yang jauh. Itu juga bisa digunakan ya misalnya untuk berkomunikasi dengan anak. Nah, ini sekarang ya posisinya nggak perlu sampai mempergunakan gawai atau gadget. Ketika Anda pulang jam 6 sore, apakah anak sudah tidur? Kan enggak. Anda bisa gunakan waktu itu untuk membersamai anak, bermain dengan mereka, bercerita, berkisah, mendengarkan mereka. Ya, Anda meluangkan waktu 1 jam saja untuk anak Anda. Ya, misalnya di dalam sepekan itu, Anda ngaji misalnya dalam sepekan, Anda ikut kajian sampai jam 8 atau jam 9 malam misalnya, itu misalnya dalam sepekan 2 atau 3 kali, itu kan masih ada waktu-waktu yang lain. Nah, waktu-waktu yang lain itu ketika Anda gunakan 1 jam saja, ya minimal 1 jam, Anda bersamai anak Anda hadir seutuhnya, zohiron wa batinan, bukan cuman fisik, tapi Anda sibuk sama urusan lain, Anda masih pegang handphone, enggak. Taruh semua handphone, taruh semua kesibukan, Anda hadir, Anda membersamai anak, ngobrol sama mereka, mendengarkan mereka, memahami ucapan mereka, berusaha ngertiin mereka, ya kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan,
Dan inilah memori yang akan menjadi kenangan. Dan memori inilah yang akan menjadi, ya, kelak ketika Anda tiada, yang akan tersimpan pada anak-anak kita, dan itu bisa menjadi sebab kebaikan. Ketika mereka mengingat, ya, mereka akan akan mendoakan Anda, ya. Nah, jadi sebenarnya orang tua atau ayah yang WFH misalnya, ya, 24 jam dia bersama dengan anaknya misalnya, tapi cuman hadir fisik, gak hadir secara perhatian, gak hadir secara pembersamaan, gak hadir secara hati, gak hadir secara perasaan dan seterusnya, itu tetap fatherless namanya. Ya, karena apa? Karena wujuduhu ka'adamihi, ada nggak adanya sama aja. Tapi seorang ayah yang meskipun dia punya kesibukan di luar rumah, tapi ketika dia pulang ke rumah, dia letakkan semua urusan-urusan kerjanya, dia hadir membersamai anaknya, bercanda, berbicara, bercerita, Masya Allah. Sampai anaknya tidur, ya, maka ini adalah ayah yang hebat. Dan Anda semua adalah orang tua yang udah Allah bekali dengan kehebatan masing-masing, keunikan. Ya, Anda sebagai seorang ayah, Anda bisa menjadi ayah terbaik bagi anak Anda. Meskipun Anda belum tentu bisa menjadi, ya, orang tua terbaik bagi anak-anak yang lainnya. Kenapa? Karena Allah karuniakan anak tersebut, ya, untuk Anda. Sehingga keunikan Anda akan kompatibel dengan keunikan anak Anda. Anda pasti dengan izin Allah bisa menjadi ayah terbaik bagi anak Anda. Asalkan Anda berupaya untuk apa? Untuk berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kuncinya quality time. Bukan quantity, bukan sekedar quantity, tapi quality time. Apalagi di weekend, gunakan waktu, ya, keluar bareng, hangout, olahraga bareng, sepedaan bareng, atau yang semisalnya. Ya, insya Allah itu yang akan semakin menguatkan. Nah, barakallahu fikum jami'an, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, karena sudah pukul 10:30, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.